Belajar intinya adalah berubah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari pesimis menjadi optimis. Dari berpikir negatif menjadi berpikir positif. Dari malas menjadi disiplin. Dari reaktif menjadi proaktif. Dari job description menjadi job role. Dari uraian tugas menjadi uraian peran. Bapak dibongkar muat. Ya. Betul? Oke, Bapak kan bukan bagian kebersihan. Ya. Betul? Bukan bagian mati lampu. Jadi Bapak kalau dikatakan fokus pada job description, kalau mati lampu Bapak nggak mau mematikan. Itu kalau fokus pada job description, karena bukan tugasku itu. Tapi demi kemajuan BMS, walaupun bukan tugas Bapak matikan lampu, kalau dia nyala demi efisiensi, Bapak perankan sebagai office boy, itu maksudnya. Itu namanya uraian peran. Sepakat ya? Betul ya? Sepakat ya? Jadi tidak selalu hanya tugas kita, demi perusahaan harus mengambil peran. Itu namanya dari job description menjadi apa? Job role. Ada kesadaran. Coba salaman, sepakat, salaman, sepakat. Coba salaman, ya. Cara membangun growth mindset, tulis. Growth itu, bertumbuh maksudnya ya, bertumbuh. Growth mindset. Pola pikirnya bertumbuh. Tulis, ada dua pola pikir. Ada dua pola pikir. Pertama, disebut namanya fixed mindset. Cirinya adalah selalu melawan aturan. Susah diatur. Melawan. Apa aturan dari perusahaan sering dilanggar. Susah diatur orangnya. Melawan terus. Dia hanya berpikir kepentingan diri sendiri. Hati-hati ya. Cirinya apa? Perusahaan tidak adil, kami tak diperhatikan. Orang-orang seperti namanya fixed mindset. 3 cirinya. 1, mental block. Fixed mindset itu cirinya 3. 1, mental block. Ditutup pikirannya. Tapi terima kasihlah, kemarin dengan hari ini saya melihat terbuka kita ya. Dari kemarin juga terbuka mereka. Nanti sore soalnya ada perkataan-perkataan apa yang didapat. Nanti sore terakhir ya, saya videokan. Ide kemarin juga sudah keluar, sudah saya kirim ke Ibu Metri, nanti akan dikirim ke grup itu ya. Hari ini juga nanti ada lomba IEL per kelompok. Saya videokan supaya kaya kita ya, melihat wajahnya sendiri kan itu kan. Oke, yang pertama tadi apa? Mental block, nggak mau dengar, melawan. Apa kata orang, apa kata pimpinan? Ya katakanlah di situ kan tuh kan. Yang kedua, arogan. Arogan tulisannya, arrogance. Sombong. Cirinya adalah dia punya keunggulan, tapi keunggulannya menjadi kesombongan bagi dirinya dan merendahkan orang lain. Itu namanya arogan. Arogan. Jual mahal atas keahliannya dan suka merendahkan orang lain. Tolong budaya itu jangan ada di sini ya. Kita pendek umurnya di sini kalau ada sifat itu. Kalau kita makin ke atas harus makin rendah hati. Makin lama juga makin rendah hati ya. Yang ketiga, illusive superior. Illusive superior. Dia merasa super, dia merasa pintar, padahal sebenarnya tidak pintar. Merasa pintar. Tulis, illusive superior adalah dia merasa pintar, padahal tidak pintar. Superior kan ilusi, membayangkan dia pintar, padahal dia nggak pintar. Tolong teman-temanku, jangan ada yang merasa pintar. Lebih bagus pintar merasa. Tulis. Hindarkan perilaku merasa pintar, tapi pintar merasa. Jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Pertanyaan, teman-temanku masih ada nggak sifat itu? Kalau itu ada kawan-kawan, sadarlah, hari ini hancurkan itu. Sepakat ya? Sepakat ya? Karena itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan perusahaan. Pasti merugikan customer. Kedua juga, jangan pernah berdebat dengan customer. Coba sadarkan dulu yang di samping, sadarkan dulu, sadarkan. Hai sahabat. Hai sahabat. Jangan pernah berdebat dengan customer. Customer ada 2. Unit lain.
unit lain, divisi lain, itu juga customer. Jangan berdebat dengan mereka, apalagi saling menyalahkan. Goyang pundaknya, hei sahabat, kau kadang-kadang tanpa sadar suka menyalahkan divisi lain. Komunikasikan dengan lemah lembut, komunikasikan dengan penuh persahabatan, ya. Betul ya? Budaya solidaritas kan kita kan solid, ya. Betul ya? Yang lalu biarlah berlalu. Jadi ada 3 tadi. Satu apa? Yang perlu kita hancurkan, satu apa? Mental block. Jangan suka melawan, ya. 2 apa? Arogan. Makin lama biasanya kita kan makin qualified dalam pekerjaan, tapi itu disyukuri, bukan disombongkan. Betul? Yang ketiga, jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Yang kedua, tulis growth mindset. Selalu terbuka, pikiran buka diri untuk hal-hal yang positif, bukan melawan. Satu syaratnya adalah tawadu, humble atau rendah hati. Ciri-ciri orang yang growth mindset adalah selalu tawadu. Bahasa Arab kan tawadu, rendah hati. Rendah hati. Dia mau belajar, dia mau dengar. Pasti dalam semua perkataan, perilaku orang ada pelajarannya. Dia bisa dapat. Dari hal negatif pun bisa dapat dia pelajaran. Itu orang rendah hati. Yang kedua, blind spot. Blind spot. Blind, tulisannya blinde, B-L-I-N-D. Blind spot. Artinya sadar punya keterbatasan dalam segala sesuatu. Sadar. Sadar punya keterbatasan dalam segala sesuatu. Contoh, saya dalam motivasi pastilah menguasai, ya. Tapi dalam bongkar muat saya kan nggak menguasai. Saya harus belajar dari teman-teman tentang apa? Bongkar muat. Harus sadar kita itu, ya. Tolong, ya. Jangan aku motivator sok tahu, nggak boleh. Kan lebih teman-teman kan lebih ahli dibilang bongkar muat kan itu kan. Itu masuknya, ya. Blind spot. Ada titik gelap, sadar punya keterbatasan. Sudah banyak kita tahu, tetapi jauh lebih banyak yang belum kita tahu. Tolong kita sadar itu, ya. Mulai hari ini semua kita berubah. Betul? Yang ketiga, suffering. Suffering. Rela menderita demi pengembangan diri. Sungguh-sungguh belajar, mau sungguh-sungguh belajar. Itu namanya suffering. Suffering itu kan penderitaan. Oh, sama juga dengan kita di sebelah, ya. Tenang aja. Iya, tenang aja. Sahabat kita juga itu. Katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Dalam hidup tidak ada persaingan, tetapi persahabatan. Jadi dengan mereka sama-sama unggul kita. Begitu. Selalu positif. Tidak ada persaingan dalam hidup, ya. Yang ada persahabatan, ya. Sepakat, ya? Coba katakan, hai sahabat. Khususnya yang senior. Kalau ada yang junior, semangat dia. Jangan curigai dia. Jangan anggap saingan, ya. Iya, senior malah bersyukur kalau ada junior adalah yang semangat. Ya malah enak kan itu kan. Iya kan, karena setiap waktu, setiap masa ada waktunya, setiap manusia juga masanya, ya. Sepakat, ya. Sepanjang kita dipercaya berbuat yang terbaik. Oke, ada 3 ciri, 3 ciri fix mindset. 1. Ciri fix mindset. 1. Mental block, ya. Betul, ya. Udah sadar, ya. Jadi apa arahan dari atasan? Siap, Pak. Laksanakan. Tapi laksanakan perkataannya. Siap, ya. Ikuti aturan. Yang kedua, arogan. 3. Tolong kita hindarkan itu, saudaraku semua, ya. Supaya kita bangkit, ya. Yang kedua, apa ciri-ciri growth mindset? Selalu rendah hati. Kepada siapapun, ya. Kepada siapapun. Jadi kalau nanti ketemu orang di lapangan, disapa, ya.
apa yang perlu kami bantu? Ya disapa ya. Ya disapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa yang perlu kami bantu, Pak? Oh, saya bagian keuangan. Antar, jangan bilang lantai 5, jangan begitu ya. lantai 5 kanan kiri nggak pernah di atas itu. Kalau ada waktu antar ya. Harus begitu ya. Ini kan etos kerja ya, harus beda lah sebelum di training dan setelah ya, beda lah, wajahnya pun makin awet muda hari ini ya. Makanya jangan main kartu kamu. Oke, 3 ciri growth mindset. 1, selalu rendah hati. 2, sadar diri punya keterbatasan. Harus sadar kita itu ya. Betul? 3, apa itu? Mau menderita meningkatkan kualitas. Coba bisikkan, katakan, hai sahabat. Suffering yang kedua, dia mengalami penderitaan dulu, baru berubah. Hai sahabat, kita percaya laki-laki yang ada di sini tidak ada perokok. Kalau ada perokok di sini 2 tahun lagi stop lah ya. Kasihan paru-parunya, kasihan ya. Jangan kotori ya. Iya kan, kasihan ya. Tapi gini, coba goyang pundaknya, goyang. Hai sahabat, hai sahabat. Biasanya perokok yang mental block, kalau ditegur dia bela diri, nanti rokok jarum tak laku. Urusan dia lah itu ya. Urusan kita kesehatan. Sudah masuk ya? Betul? Pertama, oke, sekarang berdiri. Pegang catatannya, review ya, review. Karena kita sampai sore ada praktek-praktek seperti ini, soft skill ini ya. Coba berhadapan berdua-dua. Ya, berhadapan berdua ya. Oke, baik. Salaman dulu ya. Ya, salaman dulu. Oke. Ya, ayo. Baik. Ayo ya. Ayo, oke, baik. 1. Oke, sepatu yang lebih agak putih itulah gurunya. Lebih dahulu menjelaskan materi yang didapat mulai pagi sampai barusan. Oke. Ayo lepas tangannya. Sepatu yang lebih putih siapa? Ya. Nah, di sini sih ada ya. Ya. Oke. Saya kasih waktu 1 menit menceritakan kepada sepatu yang kurang putih tentang materi yang didapat dari saya ya. Nanti gantian. Ayo berdiri ya. Mulai. Ini namanya repetisi ya, sharing ya. Tulis. Akan didapat dengan mantap. Anggap saja sepatu yang kurang putih itu belum dapat latihan. Iya. Oke, dengar. Ayo. Mulai. Semangat menyampaikan. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Iya.